Orang-orang Toraja adalah etnis yang umumnya tinggal di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan suku Toraja memiliki populasi sebanyak 1 juta jiwa. Tidak semua kelompok masyarakat Toraja bermukim di tanah Toraja, melainkan sekitar 500.000 jiwa tinggal dan tersebar di Kabupaten Toraja, sedangkan sebagian lainnya hanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu Tauriaja yang memiliki arti orang berdiam di negeri atas. Sebelum abad ke-20, suku Toraja menganut kepercayaan dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misioner dari Belanda datang ke wilayah ini dengan mengenalkan agama Kristen. Dalam tradisi suku Toraja, sebuah desa adalah satu keluarga besar. Masyarakat Toraja tinggal di rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan. Sistem pernikahan dengan sepupu jauh adalah hal yang bisa dilakukan. Sepupu jauh yang dimaksud adalah sepupu keempat dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sedangkan pernikahan dengan sepupu dekat sangat dilarang dan hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan. Hal tersebut dilakukan oleh bangsawan agar harta mereka tidak tersebar. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau rambu solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakaman akan semakin mahal. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin dan orang kelas rendah. Biasanya, upacara pemakaman digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan. Ini tujuannya agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan uang yang cukup untuk menutupi biaya pemakaman yang cukup mahal di Toraja. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju akhirat. Biasanya, dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah rumah atau tongkonan. Arwah orang mati dipercaya tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Setelah itu, arwah akan melakukan perjalanan ke akhirat. Ada bagian lain dari proses pemakaman di Toraja adalah penyembelihan kerbau atau dalam bahasa Toraja yaitu mantunu. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin banyak kerbau yang disembelih. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih cepat sampai ke akhirat jika ada banyak kerbau yang disembelih. Ada 3 cara untuk pemakaman di tanah Toraja. Yang pertama, peti mati dapat disimpan di dalam gua. Yang kedua, makam batu berukir. Dan yang ketiga, digantung di tebing. Dan biasanya, orang yang termaksud golongan orang kaya kadang-kadang dikubur di makam batu berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Di beberapa daerah di Toraja, gua batu digunakan untuk menyimpan jenazah seluruh anggota keluarga. Patung kayu atau yang sering disebut tau-tau biasanya diletakkan di gua dan menghadap keluar. Terkhusus untuk peti mati bayi atau anak-anak digantung dengan tali di sisi tebing. Dan tali tersebut biasanya bertahan selama setahun sebelum membusuk dan membuat petinya terjatuh. Dalam proses melakukan pembagian warisan di suku Toraja dilakukan berdasarkan hukum adat. Anak-anak dari pewaris memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dengan berdasarkan pada banyaknya jumlah penyembelihan kerbau saat proses pemakaman.